Eh, yang ingin saya tekankan sebenarnya cuma dua ya adik-adik ya. Kita ini bernegara ini beneran loh gitu. Kita sungguh-sungguh dan adik-adik sekarang sedang yang hadir di studio ya. Dan banyak juga berjuta-juta lainnya ya. Kita ini sedang menghadapi satu tantangan besar gitu bagi negara kita. Sehingga kalau kita lihat momentum emas seperti itu gitu, momentum 17 Agustus, ini kan sebetulnya ada message yang hendak disampaikan kira-kira gitu. Jadi kita ini kan ngobrol-ngobrol sini, TV One punya message apa nih? Gitu, ngundang saya, ngundang ini, ngundang ini. Negara ketika istana menyelenggarakan 17 Agustus yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, baik melalui medsos maupun melalui stasiun, itu kan punya message gitu. Saya potong sebentar di sini, saya mau kasih tahu sama adik-adik, dulu saya hampir 10 tahun nyanyi di istana. Saya ini penyanyi istana dan banyak banget kriterianya kalau mau nyanyi di istana itu. Antara lain memang ketika misal ya, karena saya dulu kan suka menyanyi, karena sekolah di sastra Perancis. Jadi kalau ada tamu-tamu berkebangsaan, misalnya presiden atau perdana menteri, pokoknya dari negara-negara yang berbahasa Perancis, itu pasti Pak Sampurno, kepala rumah tangga, atau Pak Yudo itu pasti minta saya. Karena ada tema kan, ada message-nya yang mau disampaikan supaya nanti tamu negaranya, presiden atau perdana menteri atau siapapun aja itu merasa dia homey, dia merasa fine, dia merasa good gitu kan. Nah, begitu juga saya kira message yang mau disampaikan oleh Pak Istana tadi Mas Dedi udah katakan, dia ingin memberikan citraan bahwa ini kami cinta kepada rakyat dan ini dibuktikannya dengan mengundang begitu banyak wakil-wakil dari masyarakat. Saya nggak memasalahkan apakah itu resmi atau nggak resmi gitu ya, tapi kita menangkap niat baiknya gitu loh. Saya sebagai seniman ini menangkap niat baik gitu dari istana untuk merangkul rakyat. Alangkah indahnya jika rangkulan itu kemudian juga berlanjut gitu. Jadi bukan sekedar performa, tapi betul-betul merupakan kinerja bagi semua perangkat ya, pemerintah ya kan, semuanya. Jadi itu hanya selebrasi, tapi jangan jadi selebrasi saja. Kita bekerja sama DPR semuanya, saya kira harus bekerja sama untuk mewujudkan selebrasi itu menjadi kebahagiaan bagi rakyat, kan gitu. Nah kita samalah dalam hal ini Mas Dedi, saya sangat setuju ya ketika makin banyak istana merangkul rakyat dan membuktikan cintanya itu betul-betul kepada rakyat, rakyat bisa senyum. Saya masih gimana ya, saya ini kan orang di bawah ya, jadi saya itu masih menerima nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa makan, bahkan itu saya mau apa, mau nangis. Kaya enggak, punya jabatan enggak, tapi kan ini ya, ini apa yang betul-betul harus kita cintai adalah ini bagian-bagian dari masyarakat yang memang masih menemukan belum bahagianya gitu. Jadi artinya yang mewakili di sana, alhamdulillah saya juga hadir beberapa kali dalam perayaan di Istana Negara ya. Tapi kan ini kan belum bisa menjadi milik rakyat semuanya gitu. Jadi if it is a celebration, maka this must be the celebration for everyone gitu. For all of the people gitu, untuk semua rakyat Indonesia gitu kira-kira ya. Walaupun sekarang alhamdulillah bahagianya baru lewat medsos saja, bisa ikut bersama gembira, enggak apa-apa. Akses Bunda ya, lewat media massa, lewat media sosial bisa melihat langsung kemeriahan di sana. Iya, maksudnya itu bagus gitu loh, maksudnya it's okay gitu. Hanya dia perlu langkah-langkah konkretnya saja, lagi ke depan harus ada langkah konkret gitu. Kemudian kedua, saya ingin sebagai apa ya, saya ini kan mengasuh hampir 100 anak yatim duafa yang sekolah itu kita bayarin sepenuhnya gitu. Jadi saya tahu bahwa istana ini punya niat baik betul kepada penampilan putri. Kita tahu putri ini anak berkebutuhan khusus. Dan ketika istana memiliki niat baik, putri tampil di sana, itu memberi harapan luar biasa kepada anak-anak dari pulau-pulau terjauh, anak-anak tertinggal, anak-anak yang dari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, yang semua itu, apalagi yang berkebutuhan khusus, mereka punya harapan. Nah, harapan ini nanti yang harus kita pertanyakan lagi kepada istana.
Ya, itu loh langkahnya kita harus positif. Kita harus konstruktif untuk melihat istana sudah memulai dan memang harus mulai. Habis itu ayo kalau gitu we make a celebration for every kids yang berkebutuhan khusus di seluruh wilayah, anak-anak miskin semuanya dapat kesempatan. Nanti tahun depan bukan hanya putri, tapi banyak sekali anak-anak dan remaja yang akan tampil di istana dengan bakat-bakat mereka. Jadi we are starting now gitu. Okay. Jadi artinya sudah tepat ya apa yang dilakukan kemarin pada saat 17 Agustus. Tidak ada yang salah di sana ya? Begini. Jadi gini. Tadi saya ulang ya, saya menyanyikan lagu Perancis. Kalau saya nyanyikan lagu Perancis misalnya di RT saya tinggal di Depok. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes yeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Enggak ada yang ngerti dong. Tepuk tangan dulu dong. Gitu loh. Maksud saya tuh ada temanya gitu loh. Maksud aku kita punya banyak cara, million way untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi kebangsaan. Nah saya bicara sebagai seorang seniman begini. Tema itu penting gitu. Tema itu penting. Ketika temanya adalah dengan penuh rasa cinta kepada pencipta lagu ini ya. Jadi ketika diangkat tema putus cinta, masalahnya temanya putus cinta, kemudian putus cintanya habis-habisan begitu, habis-habisan, ya itu enggak link gitu sama semangat yang mau gitu, kurang tepat. Gitu. Artinya pemilihan judul lagu. Jadi bukan judul lagu. Dari tadi saya sudah bilang rungkatnya salah. Oh Kalau enggak lah, kelihatan lah, Oke, kelihatan. Mas Roy ditanduk Bunda Nino, kalau ada anggapan ini lagu lagi viral, lagunya familiar, Lagu merakyat, dekat Bunda. dengan rakyat, apakah masih bisa diterima? Nah jadi gini, kita ini sebenarnya punya PR gitu ya kalau menurut saya ya. Kita punya PR terhadap kesenian dan kebudayaan kita ini. Karena gini contoh ya, misal kalau kita punya net baik kayak Thailand lah misalnya terhadap budayanya ya. Bayangin pemerintah Thailand itu Dek, sayang, itu ngasih uang 50 miliar loh kepada siapa saja yang mau buka restoran Thailand di semua belahan negeri. Artinya dia punya policy. Nah ini bahasa Jawa udah naik, saya aja heran, saya ini orang keturunan Jawa. Tapi saya tuh heran, wow lagu Jawa sudah di Afrika di mana, terus kita diam aja ketika bahasa Jawa, bahasanya Mas Surya ini KRMT nih, bahasa Jawa mendunia, harusnya kita membuat situs di mana template seperti tadi dapur-dapur Thailand itu udah lengkap template-nya. Artinya lagunya tidak ada yang salah, penempatan pada saat penempatannya dan peringatan kemudian kemerdekaan. tindak lanjutnya lagi. Kalau kita emang punya aset, kita ini punya seniman-seniman besar. Tapi kenapa kita keok? Kenapa kita harus selalu melihat budaya lain? Kita mampu bisa bikin budaya yang hebat dari budaya kita sendiri gitu loh. Baik, ini kalau sudut pandang dari Bunda sudut pandang Nino. dari Bunda Nino. Dari Bunda Yayang mungkin ingin komentar juga. Bunda Sepakat Yayang. juga nggak nih sebagai sesama seniman, Bunda? Rasanya semua sudah terkatakan oleh Said, Didu, oleh Neno yang panjang lebar ngomong soal yang ke depan bagaimana gitu. Dedi juga sudah menyatakan bahwa ini adalah apa salahnya dengan kegembiraan ini. Memang karena yang penting yang saya tekankan adalah spontanitasnya. Begitu lagunya joget, ya kan Indonesia identik dengan keroncong, dangdut, Melayu. Itulah. Jadi begitu Putri memainkan lagu yang ada beatnya, entah apa lagunya saya juga nggak ngerti, itu kan Jawa ya. Tapi semua itu tergerak dan spontan. Ada satu orang yang ke depan ya joget-joget, lalu semua ikut. Ditangkap oleh kamera high angle, aduh, yang namanya apa bersemili, saya sangat terharu saya karena bayangin semua ikut gembira, semua merasakan perayaan ini, betul. Dan tanpa komando, ya mungkin si para tentara militer itu dikomandokan.